video singkat ini saya ingatkan kejahatan politik Jokowi adalah terus berusaha mencapai tujuan politiknya, yaitu tujuan politik yang berbahaya, yakni menggiring Indonesia, negeri muslim terbesar di muka bumi, menjadi negara satelit RRC. Kemudian kejahatan politik berikutnya, dia terus berusaha menjadikan TNI dan Polri sebagai instrumen politiknya dan diajak masuk ke koalisi politik Jokowi yang dangerous, poisonous, cancerous, malicious, yakni berbahaya, racun, bagaikan kanker, dan sangat. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, jika kita lihat visualisasi yang baru saja lewat dari konten YouTube ini, kita mendengar sendiri bagaimana Bapak Amin Rais yang selama ini kita kenal sebagai salah satu tokoh reformasi yang sempat kita kagumi karena keberaniannya. Menurut cerita orang bahwa dia ikut menggelorakan demonstrasi 98 dalam rangka menjatuhkan Soeharto. Walaupun cerita itu hari-hari ini mulai banyak dibantah, bahkan dinyatakan bahwa kehadiran beliau ketika itu bukan sebagai penggerak, tapi hanya ikut nimbrung dalam proses besar melengsarkan rezim otoriter, yakni Presiden Soeharto. Jika kita dengar secara detail pernyataan Pak Amin Rais ini, kemudian kita kaitkan dengan beberapa pernyataan beliau selama ini, khususnya selama pemerintahan 10 tahun Jokowi memimpin, kita kemudian berkesimpulan bahwa Pak Amin Rais ini sesungguhnya memiliki kebencian atau ketidaksukaan terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Hampir semua pernyataan Pak Amin Rais tentang kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun ini, dia menstigma kepemimpinan Jokowi sebagai kepemimpinan yang salah, buruk, salah mengelola pemerintahan, salah mengelola negara. Bahkan dalam pernyataan yang barusan lewat, Pak Amin Rais menyampaikan bahwa dalam masa pemimpin Jokowi, Jokowi mengkooptasi institusi TNI dan Polri untuk kepentingan kekuasaan. Pak Amin Rais mungkin sudah sepuh, mungkin sudah mulai berkurang ingatannya, atau kurang membaca, kurang bermain terlalu jauh, sudah mulai kurang berbaur dengan kehidupan demokrasi saat ini. Sehingga yang diketahui, yang ada dalam pemikiran beliau adalah kepemimpinan ini buruk hanya karena tidak mengakomodir pemikirannya, tidak mengakomodir kepentingannya, terutama kepentingan terkait kepentingan politiknya. Kita ingat betul ketika Partai Umat yang dia pimpin sempat gagal dalam proses verifikasi partai politik oleh KPU beberapa waktu silam. Dia kemudian menyampaikan bahwa ada campur tangan pemerintah yang berusaha menggagalkan itu. Walaupun kemudian hari ini terverifikasi, Partai Umat sudah sah menjadi salah satu peserta pemilu 2024 mendatang. Pak Amin Rais yang terhormat, Anda mungkin hari ini terlalu banyak berdiam diri di rumah, terlalu banyak membaca buku masa-masa lalu. Anda begitu alergi terhadap proses demokrasi saat ini sampai Anda lupa bahwa bagaimana proses pengangkatan atau penetapan Panglima TNI maupun Kapolri. Bahwa proses itu adalah proses berdasarkan usulan kepala negara atau presiden, kemudian dibahas di lembaga yang namanya legislatif. Saya yakin Anda tahu betul karena Anda adalah mantan ketua MPR. Benar. Bagaimana mungkin kemudian Sepakat. presiden bisa mengkooptasi kepentingan TNI dan Polri untuk kepentingan kekuasaan? Mungkin Pak Amin tidak menonton bagaimana garangnya baik Komisi 3 maupun Komisi 10 ketika berhadapan dengan Panglima TNI maupun Kapolri. Bagaimana mereka garang memintai keterangan, bahkan memintai pertanggungjawaban langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI dan Polri berkaitan dengan keamanan dan keselamatan negara maupun terkait ketertiban nasional. Bagaimana mungkin lembaga politik yang mengakomodasi begini banyak partai, begini banyak kepentingan, kemudian membiarkan presiden mengkooptasi kepentingan TNI dan Polri untuk kepentingan kekuasaan? Pak Amin Rais yang terhormat, Anda akhir-akhir ini terlalu banyak menuduh. Bahkan Anda menyampaikan pembangunan Jokowi seolah-olah gagal, bahkan
dilakukan untuk kepentingan RRC. Pak Amin rupanya tidak terlalu berjalan jauh. Cobalah berjalan lebih jauh, melangkah lebih jauh. Lihatlah Indonesia Timur saat ini. Kalau seandainya Jokowi benar melakukan pembangunan yang sifatnya kamuflase untuk kepentingan dia dan kepentingan Taipan-Taipan yang kiblatnya ke arah RRC, Jokowi tidak mungkin terpilih 2 kali dan tidak mungkin mendapatkan animo dari masyarakat yang luar biasa. Jika kita lihat dalam masa pemilu baik 2014 maupun sebelum Jokowi memimpin, kita belum pernah menemukan bahwa rakyat bergelora, rakyat berpartisipasi, rakyat secara mandiri membentuk barisan-barisan untuk memilih presiden mereka. Karena sebelum masa kepemimpinan Jokowi yang praktis bermain, mengkooptasi, bermain menghimpun rakyat, bermain berusaha mengakomodasi rakyat, mengagitasi rakyat untuk kepentingan politiknya adalah partai politik. Hanya pada masa Jokowi maju sebagai presiden, rakyat secara mandiri ikut campur, ikut partisipasi memenangkan Jokowi. Dan ini mungkin yang menyebabkan Pak Amin kemudian merasa bahwa ketokohannya tergeser, lalu kemudian menyampaikan kritik-kritik yang sebenarnya lebih tepat kepada pernyataan-pernyataan yang memojokkan, memfitnah Pak Jokowi. Sahabat Pancasila, jika hari ini Pak Amin begitu lantang berteriak bahwa kepemimpinan Jokowi dengan pembangunan yang dia lakukan adalah pembangunan yang sebenarnya menghabiskan uang rakyat, menghabiskan uang negara, tidak mensejahterakan rakyat, Jokowi tidak akan disambut secara luar biasa oleh masyarakat terutama di wilayah Indonesia Timur. Saya yakin pernyataan Amin Rais ini karena Amin Rais hanya melihat pembangunan dalam konteks Jawa sentris. Amin mungkin masih bernostalgia dengan presiden-presiden sebelumnya yang hanya membangun Jawa, lalu mengatasnamakan bahwa Indonesia sudah maju. Pak Amin Rais yang terhormat, jika Anda ingin tetap dihormati sebagai salah satu tokoh reformasi, harusnya Anda bijak. Harusnya Anda lebih mudah, lebih lapang untuk mendengarkan, melihat apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Pak Jokowi. Sampai hari ini, persentase kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi masih di atas angka 70%. Atau sementara menyatakan bahwa 70% masyarakat yang menyatakan kepuasan terhadap kepemimpinan Jokowi adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak kritis, yang tidak tahu membaca sebenarnya Jokowi sementara menipu. Dan Anda kemudian menyatakan bahwa yang Anda lakukan, Anda bicarakan, Anda uraikan atau statement Anda menunjukkan bahwa hanya Anda sendiri orang pintar di Indonesia. Kalau Jokowi melakukan kebodohan pembangunan semisal itu, berhadapan dengan wakil rakyat di Senayan yang luar biasa pintar, luar biasa vokal, saya yakin nih, bahwa Jokowi bakal jatuh sebagaimana yang Anda lakukan terhadap Gus Dur, yang akhirnya menyebabkan Gus Dur mengeluarkan pernyataan yang juga sangat tidak sopan terhadap Anda. Sebaiknya Anda mengklarifikasi pernyataan Gus Dur yang menyatakan bahwa Anda telah berbohong kepadanya, Anda mengkudeta dia, padahal sebelumnya Anda datang meminta dia untuk naik sebagai presiden. Hari ini Anda menuduh Presiden Jokowi seolah-olah dia melakukan kesalahan fatal dalam membangun Indonesia. Anda bahkan menyatakan bahwa TNI dan Polri berusaha dikooptasi oleh Jokowi untuk kepentingan kekuasaan. Anda lupa bahwa TNI dan Polri saat ini adalah dua lembaga yang sesungguhnya sangat profesional. Mereka meletakkan jabatan dan seragam mereka untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dan menjaga ketertiban nasional. Mereka tidak mungkin jatuh dalam kepentingan kooptasi kekuasaan. Mungkin Anda juga tidak pernah melihat karena Anda jarang berjalan, tidak melangkah terlalu jauh, bahwa dalam masa kepemimpinan Jokowi. Baik, para sahabat sekalian, tadi kita sudah mendengarkan bersama pernyataan
ketidakpuasan dari salah seorang netizen terhadap pernyataan Amin Rais yang sepertinya memfitnah atau memberikan kritikan yang tidak mendasar terhadap Presiden Joko Widodo. Baik, para sahabat sekalian, tentu sebagai warga masyarakat Indonesia, kepuasan 80% yang diberikan untuk Presiden Joko Widodo bukan sebuah angka yang asal jadi, tetapi itu benar-benar dari hati nurani rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia juga memang bukan orang bodoh yang memberikan pilihan berdasarkan survei kepuasan yang saat ini diperoleh oleh Presiden Joko Widodo, yaitu 80%. Dan ini sangat luar biasa, karena mungkin tidak dimiliki oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Baik, para sahabat sekalian, bagi teman-teman semua yang mungkin ingin merequest video yang bakal kita reaksi pada kesempatan atau kali berikut, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.